Pemirsa Intens Investigasi, geger kabar mengejutkan kembali menyeruak dari kisruh donasi untuk Agus Salim yang menyeret nama Pratiwi Novianti atau yang akrab disapa Novi. Dikenal sebagai salah satu penggagas sekaligus pengelola utama dalam donasi tersebut, kini sebuah sorotan tajam tampaknya tengah mengarah kepada Novi yang memberikan pernyataan mengejutkan dan dianggapnya seolah sebagai salah satu jalan terbaik guna menyelesaikan konflik yang tak juga berkesudahan tersebut. Ya, Novi seperti dikutip dari channel YouTube Denny Sumargo mengabarkan, ia dan beberapa pihak yang terlibat dalam donasi untuk Agus Salim ini, kabarnya sudah memutuskan akan menyumbangkan uang donasi yang sebelumnya untuk pengobatan Agus Salim tersebut, berganti untuk didonasikannya kepada korban bencana alam di Lewotobi, Nusa Tenggara Timur. Sontak saja hal ini langsung disambut geram oleh Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus yang selama ini dikenal bersikeras menghadirkan uang donasi tersebut untuk kliennya. Lantas seperti apa pula reaksi tak terima keras Farhad Abbas mendengar keputusan yang sama sekali tak memikirkan hak-hak dari kliennya dan penyakit yang kini sedang dideritanya tersebut? Benarkah pula mendengar hal ini Agus pun langsung begitu terpukul dan tak lagi bisa berkata-kata? Dan lalu benarkah pula untuk menindaklanjuti keputusan Novi dan pihak-pihak yang terlibat, Farhad Abbas yang sebelumnya agaknya mundur atau cooling down dari permasalahan ini, kini akan kembali bertarung dan tengah siap mengupayakan langkah-langkah hukum lanjutan untuk mencegah hal ini terjadi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Masih melanjutkan kisruh donasi untuk Agus Salim yang tak juga berkesudahan meski sudah memasuki tahun yang baru 2025. Pratiwi Novianti atau yang akrab disapa Novi, kemarin pun seperti diketahui mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani berita acara pemeriksaan BAP terkait laporan pencemaran nama baik yang dilaporkannya terhadap Alvin Lim dan RD Lau. Datang ditemani oleh kuasa hukumnya, Novi usai memberikan pernyataan di hadapan penyidik Polda, tampaknya juga kembali membuat pernyataan yang mengejutkan, di mana kali ini membuat pernyataan terkait ia yang secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi Ketua Umum Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Meski begitu, kehebohan belum usai sampai di situ. Pasalnya, Novi dalam sebuah podcast bersama Denny Sumargo juga mengungkapkan bahwa dana senilai 1,3 miliar rupiah yang sebelumnya menjadi pokok perdebatan antara dirinya dengan Agus Salim, kini sepakat ia dan beberapa pihak lainnya, termasuk Denny Sumargo, akan disumbangkan kepada korban bencana alam di Lewotobi, Nusa Tenggara Timur. Pertanggal 2 kemarin, 2 Januari 2025, saya sudah resmi untuk total mundur dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Seperti itu. Jadi alasannya apa? Alasannya karena saya mau fokus terhadap urusan saya pribadi. Jadi biar tidak dicampur adukan terkait donasi, terkait yayasan dan lain-lain. Karena kasihan kalau urusan yayasan dan personal saya nanti juga gabung itu gak fair. Tanya yayasan ya, karena Mas Gedi sekarang yang mengganti. Berarti kita bawa ke sana uangnya ya? Kita rencana akan bawa ke sana. Semua ya? Betul. Oke. Novi seperti diceritakan sebelumnya bersama beberapa pihak termasuk Denny Sumargo sudah menyepakati langkah untuk menyerahkan uang donasi sebesar 1,3 miliar rupiah tersebut kepada korban bencana alam di Lewotobi, Nusa Tenggara Timur. Langkah ini tak ayal tentu memantik respon keras dari Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus. Farhad bahkan menyebut langkah yang diambil Novi tersebut bukanlah sebuah tindakan mulia,
melainkan upaya pelarian dari tanggung jawab sebenarnya. Tanpa ragu menuding Novi telah melakukan manipulasi publik. Farhad menyatakan bahwa uang tersebut bukanlah milik Novi atau yayasan, melainkan hak sepenuhnya milik Agus Salim kliennya. Farhad juga menyoroti keputusan Novi sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari inti permasalahan ini. Menurutnya, langkah Novi menyumbangkan uang ke Lewo Tobi hanyalah sebagai strategi untuk meredam kritik yang terus menghantam. Sebagai orang yang netral saat ini, ya memang saya tidak terlalu aktif dalam hal memberi komentar-komentar karena memang saya juga bingung ini kasus ujungnya nggak ada gitu. Berita damai sampai kita udah ketemu menteri gitu. Jadi saya anggap nggak ada upaya menghormati atau menghargai Pak Menteri Sosial gitu. Seenaknya sendiri mereka gitu. Dan pada hal ini saya mendukung Pak Menteri Sosial dan saya mengatakan bahwa saya mendukung pemerintah. Nah, saya nggak ngerti kenapa ini bisa terjadi. Yang awalnya perkara ini adalah murni hanya sumbangan sukarela, bukan donasi. Kalau yang namanya donasi itu adalah harus ada resmi, tapi ini ada charity, sifatnya kemanusiaan, sedekah. Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Denny, saya bilang, apa benar? Dia katakan benar akan diserahkan ke sana. Saya hanya menyarankan Mas, gitu. Saya nggak mau berada di pro kontra atau mendukung atau melawan Anda lagi gitu. Tapi apakah sudah dipertimbangkan? Gitu? Kalau dana yang masuk ke rekening yayasan silakan kamu atur. Tapi kalau dana yang dari rekening Agus itu kan jadi persoalan baru. Karena kita nunggu-nunggu nih, itu uang kemana? Dan saya berani taruhan, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa atau mampu mengalihkan dana itu buat kepentingan siapapun selain kepentingan penerima manfaat itu Agus. Saya berani taruhan, tidak akan ada yang berani menggunakan uang Agus, sekalipun Pak Menteri Sosial. Apalagi mereka-mereka ini yang nyimpan uang Agus, yang masuk dari rekeningnya Agus ya. Dan saya berani taruhan, baik gubernur maupun bupati maupun masyarakat NTT tidak akan mau menerima dana limpahan yang lagi bersengketa saat ini. Yang dana itu diperuntukkan adalah untuk Agus. Tidak akan ada yang berani. Makanya saya ingatkan ke Pak Denny Sumargo, Pak Denny nggak usah ikut campur sini Pak. Ya kan? Kenapa? Nanti Pak Denny repot. Dan Pak Denny udah mundur, tidak mau terkait dengan donasi, dia udah capek, kenapa ikut campur lagi? Nanti kalau misalnya disomasi, dilaporin lagi sama Agus, gimana dampaknya? Kan nggak bagus. Karena bagi kami, Pak Denny adalah pahlawannya Agus. Nah, jadi sudah lah, saya sarankan sebagai kawan ya, saya nggak mau berhadapan ribut sama kalian lagi. Tapi saya ingatkan, sudah. Kenapa cuci tangan? Jadi, Novi keluar, Gary keluar, uang kasih ke Densu, karena Densu yang buka, nggak begitu. Tidak begitu, ya. Lain halnya uang dikasih ke Densu punya rekening, dikasih ke yayasan, yayasan kasih ke Agus. Nah, habis itu diambil yayasan, dikembalikan ke Densu, silakan. Ini kan tidak. Dengan pernyataan keras dari Farhad Abbas, kisruh ini tampaknya akan memasuki babak baru yang lebih sengit dan lebih menghebohkan dari sebelum-sebelumnya. Langkah Farhad Abbas yang sebelumnya juga landai karena berdamai dengan Denny Sumargo, tampaknya kini juga akan semakin bergejolak. Publik pun kini mulai bertanya-tanya seberapa jauh Farhad Abbas akan melangkah untuk merespon keputusan ini. Apakah akan ada gugatan besar atau laporan polisi yang akan dilayangkan akibat keputusan ini? Ataukah Farhad Abbas kini tak mau lagi ikut mencampuri hal ini dan menyerahkan semua keputusannya kepada Agus? Agus bilang dia akan lawan dan dia akan berjuang. Udah nggak malu-malu lagi. Ini bukan main-main. Karena kalian mengatasnamakan donatur, kemudian mempermalukan sehingga terkesan Agus ini melakukan satu perbuatan yang salah dan tidak benar, menggunakan dana yang ternyata dana itu ada di rekening pada Novi. Oleh karena itu, teman-teman ya, walaupun bukan saya lawyernya nanti, akan melaporkan orang-orang yang tersebut dan mereka akan somasi.
Sementara itu, kabar mengejutkan yang kembali menyeruak ke permukaan terkait hal ini tentu saja tak hanya mengguncang hati dan pikiran Agus Salim. Sebagai seorang pria yang selama ini menggantungkan asa pada bantuan dari donasi yang telah lama digaungkan atas namanya, Agus menanggapi keputusan Novi untuk mengalihkan uang donasi senilai 1,3 miliar rupiah tersebut kepada korban bencana di NTT dengan menyerahkan semua kembali kepada kuasa hukumnya Farhad Abbas. Mungkin Agus langsung saja yang operasi. Kalau kita nggak mau lagi ribut, karena kita nggak mau ribut berantem 2 kali sama orang yang sama. Saya nggak mau berantem sama Densu, sama Novi, saya nggak mau berantem karena saya malu. Masa orang udah baikan tiba-tiba ribut lagi. Tapi sebagai kawan saya menasihatkan dan saya berani taruhan, nggak berani. Buktikan, habisin uang itu. Buktikan. Di balik pernyataan mengejutkan Novi terkait alasannya mundur sebagai Ketua Umum dan kelanjutan uang donasi Agus, Novi juga ungkap pernyataannya yang tak kalah mengejutkan terkait laporan polisinya terhadap Alvin Lim dan RD Lau. Lantas, apa kata Novi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Seperti diceritakan sebelumnya, kehadiran Novi di Polda Metro Jaya untuk menjalani berita acara pemeriksaan BAP terkait 2 pelaporan yang telah dilayangkannya, masing-masing kepada Alvin Lim dan RD Lau, terlihat tegar saat memasuki Polda Metro Jaya. Dengan langkah pasti, Novi menapaki jalan yang penuh dengan cobaan. Novi usai pemeriksaan pun membahas apa yang menjadi pokok perkara yang dipersoalkannya, yaitu pembahasannya atau statement yang berisikan tentang fitnah atau tuduhan-tuduhan yang tidak sesuai dengan fakta. Novi masih dalam pemeriksaan tersebut pun mengaku sudah membawa beberapa barang bukti yang diantaranya hasil dari Balai Kesehatan Penerbangan, yaitu berupa tes urin dan pemeriksaan rambut di Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang seolah ingin dibuktikan oleh Novi dalam hal ini ia tidak memakai barang haram narkotika seperti yang diberitakan. Meski berada dalam posisi yang penuh tantangan, Novi mengungkapkan bahwa ia akan terus mengikuti proses hukum yang tengah berjalan. Novi tidak merasa gentar dengan kemungkinan balasan hukum dari Alvin Lim dan RD Lau. Ada 2 kan ya? Yang satu 16, satu 25 kurang lebih. Yang satu terkait laporan kita terhadap KL ya, atau akun YouTube-nya. Yang satunya terkait akun YouTube miliknya RDL. Tuduhannya yang pertama terkait kayak narkoba gitu. Saya tadi memberikan buktinya bahwa berupa hasil dari Balai Kesehatan Penerbangan sama itu tes urin ya, satu lagi tes rambut di Dinas Kesehatan DKI Jakarta. DKI Jakarta ada 2. Kalau saya kan di sini karena saya orang yang jujur merasa dituduh dan dirugikan ya tentang nama baik, jadi saya pun akan membela hak saya. Ikutin proses hukumnya. Sementara itu, baru-baru ini Alvin Lim secara mengejutkan juga menuturkan ingin segera mencabut laporan pencemaran nama baik dan fitnah yang telah dilayangkannya kepada Novi. Langkah ini tentu mengundang pertanyaan besar dari publik, bagaimana bisa seorang Alvin Lim yang selama ini dikenal tegas dan tak gentar, tiba-tiba melunak, dan seolah dengan sengaja membiarkan seterunya itu lolos dari jeratan hukum yang tengah menantinya di depan. Alvin dalam pernyataannya bahkan dengan tegas menyatakan bahwa pencabutan laporan ini dilakukan tanpa syarat, sebuah langkah yang jarang ditemui dalam drama hukum serupa,
di mana dengan pencabutan laporan tersebut berarti Alvin tidak menginginkan pihak Novi untuk melakukan hal yang sama seperti halnya yang akan dilakukan oleh dirinya. Cuma saya cabut karena dengan alasan pertama, saya kasihan lihat Novi, ya. Maksudnya dia tuh terakhir di video tuh nangis, banyak tekanan katanya, seorang wanita nggak berdaya diserang sama pria-pria gitu kan. Jadi saya pikir ya udah, kalau orangnya udah stres begitu kan, udahlah, saya pikir saya cabut aja sebagai bentuk belas kasihan saya lah sama dia. Dan saya cabut tanpa kondisi, ya, ingat lagi, tanpa kondisi. Jadi saya cabut LP saya terhadap dia, saya nggak meminta dia untuk mencabut LP dia. Jadi silakan Novi, kalau mau proses lebih lanjut, mau jalanin, silakan jalanin gitu loh, karena memang tanpa syarat saya lakukan itu. Terus kedua, tidak ada, bukan karena saya kalah atau saya takut, nggak ada itu justru ya. Kalau saya takut, justru saya akan laporin dia lebih banyak untuk supaya jerat dia juga gitu kan. Jerat dia nanti kalau misalnya sama-sama naik, sama-sama cabut laporan. Tapi kan di sini nggak ada, justru karena saya sama sekali tidak takut sama laporannya dia, makanya saya pikir buat apa saya nusuk gitu kan. Karena dia laporin polisi ke saya kan, saya defensif kan pakai perisai. Nah untuk saya serang dia kan, saya bikin laporan baru, itulah misalnya pedangnya lah, kasar ngomong kalau dalam berperang. Jadi pedang saya turunin, ya udah saya tinggal pakai perisai aja, karena menurut saya laporan polisi dia nggak berbahaya dan nggak ada meritnya ya. Ini opini hukum saya di situ. Jadi kalau dia berpendapat bisa jalan, ya udah jalanin aja, nggak apa-apa. Nggak ada sih kalau dibilang lemah, karena saya bikin LP kan udah tuh kemarin di Polda Metro kan, kalian lihat bukti laporan polisinya ada. Berarti kalau udah ada bukti laporan polisi, berarti kan udah diterima LP-nya. Nah, polisi itu nggak mungkin terima laporan polisi tanpa ada bukti awal. Itu yang harus diketahui. Jadi bukti awal udah ada, tinggal nanti polisi melakukan penyidikan. Ya, baik itu saksi ahli mereka, atau saksi fakta mereka, atau bukti surat, supaya itu bisa naik gitu loh ya ke penyidikan. Jadi kalau saya lihat sama sekali bukan karena laporan polisi saya lemah atau apa, enggak gitu loh. Justru yang saya bilang, saya melihat bahwa gimana ya, saya lawan dia tuh nggak seimbang gitu loh. Ibarat dia itu seorang kucing, saya ini macan. Jadi dia mau cakar saya gimana pun juga, ya nama macan dicakar kucing nggak ada masalah. Tapi kalau macan sekalinya nyakar kucing, kucingnya bisa mati tuh, ditusuk kukunya. Jadi saya berpikir gitu loh, udahlah buat apa saya nyalakain orang di situ kan, saya cabut aja. Kalau memang nanti dia macam-macam, saya masih ada laporan polisi lain yang lebih kuat gitu loh ya, seperti 266 memberikan keterangan palsu dalam akta otentik. Itu 7 tahun pidananya, beda sama pencemaran nama baik dan fitnah. Kan dia laporin saya pencemaran nama baik dan fitnah, saya juga laporin dia pencemaran nama baik dan fitnah. Itu ancaman pidananya kecil, paling 1-2 tahun situ. Dan biasanya nggak ditahan, kayak Rasman tuh. Rasman kan dilaporin sama Hotman kan, tapi sampai sekarang nggak ditahan tuh, karena memang nggak ada penahanan di situ. Ya jadi saya pikir ngapain juga lah di situ kan. Dia laporin saya juga, dia nggak bisa nahan saya. Di situ udah saya hadapin aja, saya pikir. Di balik kisruh Novi versus Alvin Lim dan RD Lau, tak dipungkiri memang sekian lama terseret dalam permasalahan ini membuat hati dan perasaannya lelah. Seperti ini ungkapan Novi. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk kita. Di tengah hujan kritik dan badai permasalahan yang terus datang silih berganti, Novi kini tak mampu lagi menahan lelahnya. Novi menggambarkan segenap bebannya yang sudah menumpuk dan juga mengungkapkan betapa keras perjuangannya dalam kisruh yang tak kunjung reda ini. Dengan suara bergetar, Novi pun berusaha untuk menahan tangis yang sudah hampir pecah.
Ketika ada saja pihak yang sebelumnya berujar akan menjadi garda terdepan, ternyata tiba-tiba menyerang balik, bahkan pindah haluan. Namun meskipun begitu, Novi tetap berdiri dengan tekad yang kuat, berusaha untuk tidak menyerah pada semua tuduhan dan permasalahan yang datang seperti badai besar. Tetapi seiring berjalannya waktu, akankah Novi bisa tetap tegar atau justru tekanan ini akhirnya menghancurkan semangatnya? Itu mungkin tahun terberat kah mungkin di jalan? Terberat banget, capek beneran. 3 bulan setengah kita kayak gini. Padahal ya kita bantu orang, mungkin teman-teman di sini bisa merasakan lah ya. Ketika kita dia bantu tapi ada aja halangannya, ada kayak capek, lelah, fisik, mental, semua. Kita udah mati-matian. Capek karena banyak orang yang menyerang gitu. Misalnya tiba-tiba ada PH saya yang awalnya, terus dia bilang garda terdepan di media sosial dan lain-lain, tapi ternyata dia nyerang saya, terus pindah ke kubu donatur, sekarang mau pindah ke kubu AS misalnya kayak gitu. Terus tapi yang saya nggak suka dia nyerang personal gitu, dan itu apa ya, kena di mental saya gitu. Itu kayak banyak oknum, bukan cuma satu dua, jadi kayak capek. Mau sampai kapan juga kan kayak gini, ini uang yayasan, tapi yang diserang saya pribadi, personal saya, kan aneh jadi. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari. Pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.